Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Perayaan Natal pada saat ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Gereja kita yang biasanya penuh luar biasa, baik di dalam maupun di luar gereja, saat ini tidak terasa dan tidak terlihat untuk itu. Pandemi memang membuat kita banyak membatasi diri. Tidak ada anak-anak dan lansia di antara kita. Dan mereka bisanya hanya mengikuti dari rumah masing-masing. Semoga segala keterbatasan yang kita rasakan ini tidak mengurangi rasa syukur kita dan juga rasa khidmat kita di dalam merayakan perayaan Natal malam hari ini. Justru suasana ini membuat kita merasa lebih dekat dengan suasana pada saat Yesus lahir pada waktu itu. Maka mari kita tetap bersyukur atas segala kasih karunia, penyertaan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita alami bersama-sama. Dan semoga melalui perayaan malam hari ini, kita juga selalu dikuatkan di dalam menjalani perjalanan hidup kita, terutama di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, karena kita percaya Tuhan yang lahir, Tuhan beserta kita, Tuhan selalu memberkati kita. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami memuncaki masa penantian selama 4 minggu ini dengan perayaan kelahiran putra-Mu yang lahir pada malam ini. Kami sungguh bersyukur telah Kau satukan dengan sukacita dan damai malam yang kudus ini. Kendati masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kelahiran Sang Immanuel menjadi tanda nyata Engkau selalu menyertai dan mencintai kami dan dunia ini. Semoga berkat kelahiran Yesus Kristus yang kami rayakan ini menjadi sukacita yang mampu kami bagikan di tengah kehidupan, agar semakin menjadi buah dan berkat yang melimpah bagi sesama. Sebab Dialah Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 20 tahun menjadi imam, baru kali ini saya merasakan suasana Natal seperti malam ini. Mungkin Anda pun juga baru merasakan suasana seperti ini kali ini. Tidak ada gemerlap lampu Natal, tidak terlihat Buah Maria yang dihias dengan meriah, tidak terlihat perayaan Natal yang begitu megah. Biasanya gereja ini penuh, halaman penuh, di berbagai tempat penuh, bahkan banyak yang berdiri. Juga sedikit kita dengar lagu-lagu iringan perayaan Natal. Juga tidak banyak kursi atau tenda yang terpasang di luar. Umat yang biasanya berduyun-duyun datang ke tempat ini, sekarang semua sangat mudah dihitung. Dan ini sesuatu yang berbeda
berbeda di tahun-tahun sebelumnya, dan kita tidak tahu untuk tahun depan apakah akan ada perubahan lagi. Semua kita jalani, dan ini semua juga memang akibat dari pandemi yang sampai saat ini juga masih sangat terasa. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, semua ini tidak mengurangi makna Natal. Justru sebaliknya, bagi saya ada pesan yang sangat terasa di dalam peristiwa perayaan malam hari ini, yakni pesan kesederhanaan, pesan kehadiran, dan pesan pengharapan. Pesan kesederhanaan, saudara-saudari yang terkasih, nuansa sederhana sangat terasa malam ini, di tempat ini, dan saya yakin juga di gereja-gereja lain. Tetapi kesederhanaan yang tertampil pada malam hari ini adalah kesederhanaan yang mempunyai arti, memiliki makna bagi saya. Kesederhanaan ini mendekatkan kita semua pada peristiwa kelahiran Yesus pada waktu itu. Dia yang begitu agung dan begitu mulia, memilih lahir di dalam sebuah kandang, dalam sebuah palungan dari keluarga yang sederhana. Dia yang adalah terang dunia justru memilih lahir di tengah kesunyian, di tengah kegelapan malam, dan hanya disaksikan oleh orang tuanya dan beberapa gembala yang pada waktu itu berada di padang. Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa sederhana itu bernilai. Sederhana itu tidak sama dengan miskin. Sederhana itu tidak sama dengan minimalis. Sederhana itu tidak sama dengan apa adanya. Sederhana juga tidak sama dengan murahan. Tapi sederhana itu sejajar dengan bijaksana. Kesederhanaan Yesus, termasuk kesederhanaan perayaan malam hari ini, menjadi tanda solidaritas gereja dengan siapapun yang pada masa-masa ini memang mengalami berbagai kesulitan, mengalami pergulatan hidup akibat berbagai hal, dan salah satunya akibat pandemi. Di dalam kesederhanaan kita menjadi sama dengan mereka. Kita menjadi dekat dengan mereka, dan hati kita lebih mudah tersentuh, mudah tergerak oleh kehidupan mereka. Di dalam kesederhanaan ini menjadi ada ruang bagi orang lain untuk menjadi lebih terbuka, untuk menjadi lebih solider, untuk lebih peduli kepada mereka semua. Mungkin kita bisa lebih besar daripada malam hari ini, tetapi sengaja kesederhanaan kita pilih karena memang mengandung pesan-pesan yang punya arti bagi kehidupan. Kesederhanaan itu banyak dikagumi. Ada di dalam media sosial, ada seorang menteri kagum dengan kesederhanaan seorang kepala daerah. Ketika ia berjumpa dengan kepala daerah itu, ia sedang berusaha memperjuangkan agar
para pedagang itu memiliki lapangan kerja yang layak. Dan setelah selesai, Pak Menteri itu diajak ke rumah dinasnya. Betapa sederhananya rumah itu. Ia batin seperti itu. Ketika sudah selesai, Pak Menteri itu pulang ke Jakarta, di bandara, dan tak terduga, ternyata kepala daerah itu pun juga mau ke Jakarta. Ketika berjumpa, ternyata ia sendirian, hanya membawa tas kecil, dan memilih duduk di bangku kelas ekonomi, sementara Pak Menteri berada di depan. Yang membuat kaget kembali adalah ketika turun sampai bandara, sampai di Jakarta, ternyata tidak ada yang menjemput. Ia antre untuk naik taksi. Kekaguman demi kekaguman ditampakkan oleh Pak Menteri itu kepada kepala daerah. Ia kagum dengan kesederhanaannya. Kebesaran orang itu justru nampak di dalam kesederhanaan hidupnya. Di dalam kesederhanaannya, orang itu justru terlihat berkarisma dan berwibawa. Inilah nilai kesederhanaan. Semoga kita pun juga bisa belajar hidup sederhana di masa-masa yang seperti ini. Pesan yang kedua adalah pesan kehadiran. Saudara-saudari yang terkasih, pandemi menghantam banyak orang dan mungkin Anda pun atau kita pun juga termasuk. Tidak sedikit orang mengalami kecemasan, ketakutan, keputusasaan, usaha mereka mandek, biaya hidup membengkak, gerak dan perjumpaan terbatasi, kesehatan terancam, dan kadang-kadang kematian seperti di depan mata. Hidup makin sulit. Semua prediksi dan perhitungan meleset. Pandemi yang diprediksi hanya berjalan beberapa bulan, ternyata sampai 10 bulan tidak menampakkan perubahan dan penurunannya. Dan mungkin kegelisahan dan kegelisahan ada di dalam diri kita. Orang seolah-olah dipilih, kesehatan atau ekonomi. Kita mau memilih kesehatan tetapi ekonomi mandek. Kita mau memilih ekonomi tapi kesehatan terancam. Saat seperti inilah, kita itu merasa, kita menjadi sadar, kita ini rapuh, kita ini lemah. Perhitungan-perhitungan manusiawi dan kekuatan-kekuatan teknologi seperti rasanya tidak mampu memberi jawab atas persoalan yang kita hadapi. Di dalam suasana seperti inilah ada kabar dari sorga, lahir Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Tanpa kita lapor, Tuhan tahu kegelisahan kita, tahu pergulatan kehidupan kita. Maka dengan Natal ini, Tuhan seperti mau berbisik di telinga kita masing-masing. Jangan takut. Aku ada di sini. Kamu tidak sendiri. Aku bersamamu. Aku mau membantumu. Hidupmu ada dalam tanggung jawabku. Maka Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi mengatakan kasih karunia Tuhan nyata di dalam hidup kita oleh kelahiran Putra Allah. Yesus yang lahir di dalam kegelapan dan dalam kesederhanaan tidak sulit untuk turut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Maka Natal ini kiranya menyempurnakan sikap kita di dalam menghadapi pandemi ini. Tidak cukup bagi kita semua menghadapi pandemi ini dengan perhitungan-perhitungan manusiawi kita. Dengan dukungan sarana-sarana teknologi atau sarana apapun. Tetap dibutuhkan dari kita
juga kekuatan iman. Mereka yang beriman meyakini dan telah mengalami bahwa banyak pertolongan Tuhan di masa sulit dengan cara yang tidak terduga. Tuhan turut campur tangan dan bertindak. Maka di tengah situasi yang seperti ini, pesan Natal untuk kita adalah jangan redupkan imanmu. Karena di dalam imanmu itulah kekuatanmu. Jangan abaikan Tuhanmu. Karena di dalam Tuhanmu itulah pertolonganmu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita syukuri Natal, Allah beserta kita, Allah membantu kita. Kita tumbuhkan iman dan pengharapan kita. Dan yang ketiga adalah nilai pengharapan. Tidak sedikit pula orang-orang yang pada awal pandemi itu sudah mengalami kehilangan pengharapan. Apapun sudah dicobanya tetapi belum nyata buahnya. Siapapun didengarkan tetapi juga belum ditemukan jalan keluar. Namun ketika ia membuka iman, ia menyadari kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Muncul sebuah pengharapan. Di dalam iman ada pengharapan dalam menghadapi segala sesuatu. Dan ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak orang justru pengharapannya itu tumbuh ketika ia melibatkan Tuhan di dalam segala usaha-usahanya. Mereka mengatakan kekuatan kita tidak ada apa-apanya tanpa campur tangan Tuhan. Pandemi memang membuat kita sadar bahwa di dalam alam semesta ini ternyata kita kecil, kita rapuh, kita bukan siapa-siapa. Namun kita menjadi berarti dan memiliki energi untuk mengatasi segala hal ini. Karena kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menjadi pertolongan kita. Tuhan menjadi berkat untuk kita. Inilah pesan yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita. Semoga kita tetap sederhana, kita percaya Tuhan beserta kita, dan disitulah semoga kita tetap memiliki pengharapan kehidupan. Saya akan berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah dan nanti silahkan orang tua yang ada di sebelahnya memberkati anak-anak. Allah Bapa yang makasih telah Kau anugerahkan anak-anak di tengah keluarga kami masing-masing. Saat ini dalam kelahiran Yesus Putramu, berkatilah anak-anak-Mu agar tumbuh menjadi anak kesayangan Tuhan dan anak yang ikut membanggakan keluarga dan bisa berbuat sesuatu yang berkenan bagi-Mu. Karena itu turunkanlah berkat-Mu untuk anak-anak-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.